Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innahu lahuwal haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur begitu juga kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Kita bicara tentang yakin, apalagi yakin ini ya adalah kawan dari tawakal, karena kita selalu gagal bertawakal karena kurangnya keyakinan, apalagi hal-hal urusan itu bersifat suatu yang akan datang atau suatu yang mungkin ya menurut kita tidak jelas dan sebagainya, dengan berbagai macam ketergantungan. Maka pada waktu yang lalu kita sudah menuntaskan tawakal itu pada nilai ya terakhir itu adalah kendalanya. Nah, di kendala inilah yang membuat keyakinan kita itu sebetulnya hancur ya. Keyakinan kita itu runtuh karena pada dasarnya ketergantungan kita kepada makhluk, tidak percaya kepada Allah. Inilah yang sebenarnya merugikan kondisi kehidupan kita di dalam menjalani hal-hal yang baik dan benar. Untuk itulah mari kita, ya saya ajak pribadi saya dan kita memahami nilai keyakinan. Ya, keyakinan ya sebenarnya secara umum orang punya keyakinan, yakni agama. Cuma kadang yakinnya dalam menjalankan itu yang kurang. Ini yang harus juga dipahami ya. Pada dasarnya siapapun orang punya keyakinan terhadap agama yang dia anut, apalagi kita ya umat muslim. Namun kadang bisa tergeser nilai keyakinan itu ketika ketidakyakinan kita kepada Allah itulah yang kadang ya menghancurkannya. Baik, ada beberapa hal yang akan kita pahami. Pertama, pengertian yakin ya. Kemudian yang kedua adalah masalah ya tanda-tanda yakin. Nah, tentu berikutnya adalah biar dalil-dalil yakin yang memang sebenarnya dalam Quran itu banyak sekali dalam berbagai macam nilai, apalagi hal yang bersifat ghaib ya, karena ghaib ini yang tidak nampak ini yang kadang menjadi satu problem ya. Padahal ketika tanda yakin itu ada, sebenarnya di situ kita sudah bisa memahami bagaimana apapun yang dari Allah itu tidak akan pernah bergeser dia. Yang pertama, pengertian yakin, ta'rif yakin ya. Yakin ini dalam kitab ta'rifat al-lughah ya, dalam menurut bahasa adalah al-ilmu alladzi la syakka ma'ahu, ilmu pengetahuan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya ya. Jadi kita tahu dan kita tidak ragu ya di apa yang ada padanya itulah yakin itu menurut bahasa. Pada sisi lain juga ada yang mengatakan ilmu alladzi naqidul jahli, ilmu atau pengetahuan yang menggugurkan, membatalkan kebodohan. Jadi orang yang ragu ini termasuk orang yang bodoh, kan begitu. Kenapa tidak percaya? Kenapa tidak ada mau ketika peluang itu sudah berada di depan matanya? Dengan nilai-nilai keyakinan ini membuat dia akan kokoh dia.
Adapun definisi yakin banyak ya, saya lihat dalam kitab ta'rifat itu banyak sekali sebenarnya versi-versi yang memang memberikan tekanan yang begitu kuat di dalam diri kita, terutama di dalam hati kita ini. Ada yang mengatakan ya, yakin itu i'tiqadu syai' bi annahu kaza ma'a i'tiqadi annahu la yumkinu illa kaza. Ya. Itu dikatakan yakin ialah i'tiqad, ikatan terhadap sesuatu bahwa sesungguhnya seperti ini, diiringi dengan keyakinan bahwa ya, dengan i'tiqad bahwa tidak mungkin kemanapun kecuali seperti ini. Itulah dia. Ada yang memahami seperti itu, dan dia la ya mutabiqan ghairi zawal, dia tetap saja itu terus meninggi kekuatan ikatan itu tanpa berpaling, tanpa tergelincir. Itulah dia. Ketika dia bilang ini, apapun digeser orang dengan berbagai macam alasan, tidak, inilah dia. Nah, itulah itu yakin itu. Apapun lagi akan dibikin orang, ya tidak mungkin kecuali memang ini. Nah, itulah kalau gambaran bisa kita pahami. Ketika itu tertanam, itulah namanya yakin itu. Nah, ini satu pendapat mengatakan demikian pengertian yakin. Jadi sekali satu yang dia pegang, dia tidak akan bergeser kemanapun sampai kapanpun dengan berbagai macam godaan, keraguan, ya sangkaan, itu tidak akan terjadi sama dia. Ya. Ada juga yang mengatakan yakin ini toma'ninatun lil qalbi ala haqiqatu syai', ala haqiqati syai', ya. Bahwa yakin itu adalah ketenangan di dalam bagi hati terhadap hakikat sesuatu. Ya, sesuatu itu ya, hakikat sesuatu itu ya, di dalam hatinya dia tenang. Makanya ada yang menggambarkan yakin itu seperti air di dalam mangkok yang tidak bergerak kemanapun, tenang dia begitu. Nah, yakin seperti itu. Apapun yang ada yang namanya benar itu enggak bergeser sama dia, dia tenang dia. Ya, enggak goyang sana, goyang sini, ya enggak beriak dia. Itulah gambaran yakin itu diungkapkan oleh ya sebagian ulama ya tentang pengertiannya itu. Nah, jadi tenangnya hati bagi hati kita ya, untuk hati kita itu terhadap kebenaran sesuatu. Ketika itu benar, langsung tenang, itu yakin. Kemudian ada juga yang menggambarkan yakin itu ru'yatul iyan bi quwwatil iman au bi nuril iman la bil hujjati wal bayan. Ada yang mengatakan yakin itu ialah melihat kepada yang terang, yang jelas dari sisi yang benar itu dengan apa? Bi quwwatil iman, dengan kekuatan iman. Jadi yang ditanya imannya itu, binuril iman, cahaya imannya itu yang dipertanyakannya ketika dia memandang sesuatu itu dari siapa? Allah. Sudah bicara dia percaya ya, la hujjata la bil hujjati wal bayan. Dia tak perlu lagi untuk punya alasan dan penjelasan. Orang mau bikin alasan apapun memalingkan dari ya nilai kekuatan imannya itu enggak dia terima itu. Ya, jadi kalau sudah misalnya ini kata Allah, ya percaya betul sama Allah, ya udah mau alasan apapun nanti begini enggak, ya. Inilah kalau kita bilang yakin itu. Jadi hal yang memang sangat mendasari nilai-nilai sikap hidup dan nilai-nilai apa yang kita hadapi itu sangat nyaman sekali dengan adanya yakin ini. Ya, inilah yang sekali lagi perlu bagi kita yang menanamkan sehingga ketenangan, ya, kemudian kita bisa rasakan keteduhan dan ketentraman itu bakal terjadi dia di dalam diri kita ketika yakin itu memang menghiasi pribadi kita. Apalagi kita seperti bicara tawakal itu kan, ketika berusaha yang nyuruh siapa? Allah. Yang akan membalas siapa? Allah. Yang akan memberi siapa? Allah. Nah, kalau gitu apalagi mau digeser-geser coba? Oh, nanti begini. Nah, itulah yang tidak perlu itu. Apapun alasannya itu tidak boleh diterima dia. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yakin itu tidak punya cita-cita kecuali apa yang akan diperbuat oleh Allah, selesai. Nah, ya, dia tidak punya keinginan lain. Ketika dia sudah berbuat karena itu dari Allah, dasarnya ya dari Allah, dijalankan karena Allah dan hasilnya Allah akan memberi, dia nggak peduli lagi.
ya, tidak ada keinginan lain. Itulah artinya tidak bergesernya sedikit pun keraguan-raguan di dalam diri kita. Makanya digambarkan yakin ini itu selalu diliputi oleh zon, sangkaan. Maka dia harus keluar dari sangkaan itu dan keluar dari kebodohannya dan keluar dari ya taklid. Artinya apa? Ikut-ikutan. Kita kan sering ikut-ikutan itu kan. Ya, kalau orang sudah masuk kerja nyogok semua. Ada juga yang tidak perlu nyogok, masuk juga dia. Nah, kenapa kita mesti ikut-ikutan kadang? Nah, inilah ya. Banyak itu kalau kita lihat. Itu akan membebani. Pasti akan terbebani orang-orang seperti itu. Dan inilah peluang setan yang begitu besar karena lawan yakin itu ragu, raib, was-was. Ya. Jadi ketika kita berada pada keraguan, sangkaan, disitulah kita sudah dikuasai setan sebetulnya. Nah, ini yang kita tidak mau ya. Nah, maka itu nilai keyakinan ini perlu kita tanamkan dia. Yang kedua, tanda yakin di dalam kitab Risalah Kusyairi ada 3 dia. Ya. Yang pertama, nazratullahi ala kulli syai'. Memandang kepada Allah terhadap segala sesuatu, tak yang lain dia pandang. Apapun mau dibikin terjadi itu dia tetap pandang kepada Allah. Ketika dia berhasil dia pandang Allah, ketika dia gagal dia pandang Allah. Ketika apapun yang kita kan tahu, wa ilallahi turja'ul umur, segala urusan itu adalah atas ketentuan Allah. Nah, tidak menggeserkan hati kita kepada Allah itu orang yang yakin. Jadi orang yakin itu begitu. Mau kayak mana pun dia tetap memandang Allah, selesai. Ya, makanya dia tenang, makanya dia nyaman, nikmat. Ya, imannya kepada Allah begitu kuat. Makanya orang seperti ini kalaupun gagal tidak akan menggeser keyakinannya, tetap ya lengketnya dia kepada Allah dalam segi iktikad keyakinan tadi. Disitulah membuat sebetulnya nilai-nilai ya pada kehidupan kita ini begitu enak sebenarnya. Gagal ya gagal, tapi saya tetap dekat dengan Allah. Gagal ya gagal, tapi saya percaya kepada Allah. Nah, inilah hal-hal yang kita bilang tadi, bahwa dia mengikatkan kepada suatu, ya dia ikatkan dirinya kepada Allah adalah bahwa apapun terjadi Allah, tidak akan mungkin yang terlain yang melakukan ini kecuali memang Allah. Nah, ini ya dari sisi seperti ini. Yang kedua, tanda yakin itu ar-ruju' ilallahi fi kullil umur. Mengembalikan segala urusan itu kepada Allah, ya. Apapun dia kembalikan pada Allah dalam segala urusan. Urusan yang diperintahkan, urusan yang dilarang, urusan yang dia bikin, urusan yang akan dia dapatkan ketika dia menerima bagaimana. Nah, orang yang yakin itu seperti itu. Karena musibah pun dia kembalikan pada Allah, dapat nikmat pun dia kembalikan pada Allah. Ya, kalaupun gagal atau berhasil kita bilang dia kembalikan pada ridho, kepada ketentuan Allah. Segalanya tidak lepas Allah. Itu orang yakin. Makanya orang seperti ini perhatikanlah kan, ya seperti tadi kan, toma'ninatun lil qalbi, tenang sekali hatinya itu. Jadi orang yakin tuh seperti saya bilang tadi ya, nyaman sekali hidup itu. Ya, dia bikin, dia buat, dia apapun, ya mau berhasil mau gagal, dia nyaman, dia toma'ninah, dia tenang. Nah, kita kan mau ini sebetulnya dalam hidup kan. Kita tuh kan ketika gagal kita pikirin lagi, orang sana disalahkan, orang sini disalahkan, diri disalahkan, semua disalahkan. Akhirnya kok kepada itu, pada dasarnya kan kita tahu kalau ketika gagal Allah mencoba kita, ketika berhasil Allah memberikan nikmat sama kita, ketika kembalikan sama Allah segala urusan itu. Itu tanda orang yakin. Nah, kemudian yang ketiga, tanda orang yakin at-ta'awun ilallahi ala kulli ahwal. Dia tetap mohon pertolongan Allah dalam segala hal, segala keadaan. Apapun keadaannya dia minta sama Allah. Karena sama yang lain itu sekedar apa dia? Sekedar mediasi yang Allah bikin. Makanya kita kadang-kadang, tolong saya Pak ya, betul-betul nih Pak ya, saya nggak percaya lagi sama yang lain kecuali sama Bapak. Ketika bulat kita percayakan, gagal coba lah. Apa yang terjadi kan? Apalagi yang dipercaya ini mentiku kali kan, merasa hebat kali. Oh, sama saya itu nggak pernah ada yang gagal begini-gini. Itu manusia. Sama manusia kita hablum minan nas. Tapi pada dasarnya kejadian-kejadian yang terjadi tidak lepas dari ketentuan Allah. Maka balik ya, mohon sama Allah pertolongan. Saya sudah berbuat begini, ya Allah tolong aku ya Allah. Tidak akan ada yang lain yang bisa menolong kecuali Engkau. Nah, selesai.
Kalaupun ditolong Allah, alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita tetap percaya. Ya, ada hikmah di balik itu yang Allah berikan. Inilah kita bilang nilai keyakinan itu. Makanya di Quran kalau kita lihat ya banyak ya, seperti beribadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah Tuhanmu hingga datang keyakinan. Tenang kita. Apalagi masalah yakin ini sampai kepada nilai kematian digambarkan. Ya, di Al-Baqarah itu kan jelas. Ya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apapun dibilang Allah, apalagi urusan akhirat ini kan, itu kan meyakinkannya bukan hal yang gampang. Tapi pada dasarnya insya Allah orang yang yakin itu percaya sekali dia. Ya, apalagi seperti di At-Takasur itu kan, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kan ada nanti ya, ilmal yakin, ainal yakin. Apakah harus kita mati dulu baru yakin sama Allah? Kan rugi sekali sebenarnya. Nah, ini hal-hal yang sangat mendasari. Begitu juga dengan aturan. Ya, di dalam surah Al-Maidah kan dikatakan waman ahsanu ya minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapalah yang paling baik aturan? Ya, siapa yang lebih baik dari Allah dari segi aturan yang diperbuat? Ya, bagi orang yang yakin, ya Allah. Mana ada aturan Allah yang buruk kita bilang? Dan banyak ya hal seperti ini. Ibrahim bin Khawas ketika dia berjalan di tengah padang pasir, dia menjumpai seorang anak muda. Anak muda itu putih bersih, di dalam raut wajahnya penuh ketenangan. Jadi dia tanya, Anda mau kemana? Saya mau ke Mekah. Ditengoknya anak muda itu nggak bawa apa-apa, nggak ada bekalnya. Ya. Begitu dia tengok, mengapa Anda tidak bawa bekal, katanya. Ya, artinya bawa makanan apa segala. Dia anak muda itu jalan kaki. Apa kata anak muda itu? Hei orang yang lemah keyakinan. Ya, Allah pemelihara langit dan bumi. Allah pemilik langit dan bumi. Apa kau meragukan kalau dia bisa mengantarkan aku tanpa ketergantungan? Terdiam Ibrahim bin Khawas. Ya. Begitu aku sampai ke Mekah, katanya, apa yang terjadi? Ku tengok anak muda itu sudah tawaf dia di Ka'bah. Ya. Nah inilah kalau kita lihat, kita kadang-kadang lemah kali keyakinan kita dalam kehidupan ini kan. Kalau udah sampai begitu kan luar biasa, apalagi hal-hal yang sifatnya ya bisa kita telaah dan kita cerna. Inilah ya gambaran keyakinan itu. Banyak lagi sebetulnya contoh-contoh yang insya Allah ke depan kita coba nanti memberikan penjelasan yang lebih jauh ya. Demikian wallahu a'lam.